bilang sendiri bukan apa-apa. Dengan jumlah penduduk 270 juta, kemudian kita yang harus vaksin sekitar 200 juta, bagaimanapun kita harus membuat sendiri vaksin. Saya senang ketika vaksin merah putih sudah dikembangkan. Buat apapun itu yang paling sederhana tekniknya, atau virus yang dinonaktifkan kan. Yang dokter Terawan itu ya? Iya, bukan. Malah itu yang menyesatkan. Dokter Terawan itu menyesatkan. Ya, kata kau, aku agak berpendapat lain. Nah iya, tapi faktanya kan pemerintah mengambil tindakan seperti itu. Jadi Pak Isari ini juga pikirannya sudah ditindak pemerintah kan sebenarnya, karena dia ikut-ikut Terawan. Nah itu penelitian tersendiri, tapi bukan tidak terkait orang per orang kan, istilahnya diambil apanya. Yang perlu dikembangkan itu sebenarnya yang tradisional konvensional aja, yang merah putih sudah dikembangkan, tapi kemudian sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Mungkin lebih enak orang mengimpor atau menerima. Ada duitnya. Itu pun faktanya. Merah putih itu buatan mana? Apa? Indonesia. Mana? Merah putih itu sudah dikembangkan oleh lembaga Eijkman, kemudian kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, tapi sampai di tengah jalan tidak diturunkan. Itu yang saya sedih. Katanya tahun depan. Apa? Selesai. Tapi merah putih kan UNER. Iya, kerjasama lembaga Eijkman dengan UNAIR dengan beberapa yang lain. Kalau Erlangga Bung bilang tadi itu, bagaimanapun tangan Terawan ada di sana. Enggak juga. Sebenarnya tapi karena namanya aja beda, nggak merah putih. Kayak di sana bilangnya Nusantara gitu. Enggak, berbeda konsepsinya. Kalau yang merah putih ini lembaga Eijkman sebenarnya. Yang utamanya itu dibantu beberapa perguruan tinggi. Itu dari virus yang dari orang Indonesia yang dilemahkan. Seperti beberapa metode seperti Sinovac yang dilemahkan, kemudian itu yang diproduksi. Nah, tetapi kan muncullah cara berpikir yang penelitian yang dibuat oleh yang di Amerika kemudian dibawa ke sini, itulah yang disebut Nusantara. Padahal itu bukan sebenarnya dendritik, itu sebenarnya bukan yang konvensional yang darahnya diambil satu persatu. Jadi itu sebenarnya agak susah untuk diterjemahkan seperti vaksin yang kita bayangkan Pak Isari. Satu persatu darahnya diambil kemudian dimasukkan barang. Bayangkanlah 270 juta menjangkau, kan nggak mungkin. Yang paling realistis sebenarnya vaksin merah putih itu, yang sebenarnya juga yang dilakukan oleh Sinovac, yang virus yang dinonaktifkan, dimatikan, dinonaktifkan, disuntikan untuk membangun antibodi di tubuh manusia. Kalau teknik Pfizer memang sama dengan beberapa yang lain, itu memang ilmunya tinggi, itu kan sistem bioteknologi yang mRNA itu mungkin terlalu jauh lah. Paling tidak kita kalau mau mengikuti vaksin merah putih yang dilemahkan virusnya itu sebenarnya lebih mudah. Dan ternyata sebenarnya pertama mereka rencanakan dulu itu tahun ini sudah selesai penelitiannya, tapi kan di tengah jalan diganggu macam-macam dan DPR sama pemerintah tidak. Begini Bung Bahar, saya terganggu ya. Saya terganggu dengan pikiran saya yang menyatakan sebegini ya. Bahwasanya penemuan vaksin ini kan bersamaan dengan hadirnya virus tersebut ya kan gitu, atau boleh dikatakan kecurigaan lah ya, persiapan vaksin itu kan begitu ya, atau dikatakan relatif pas tahun atau 2 tahun ini kan begitu ya. Sebaliknya kan ada yang membuat saya jadi bingung, pendapat-pendapat daripada ahli-ahli kesehatan juga yang mengatakan bahwasanya kok begitu cepat ya bisa menemukan vaksin nih. Atau memang sudah dipersiapkan virusnya, vaksinnya atau gimana? Sedangkan HIV itu baru 10 tahun ini belum lagi dapat 20 tahun bahkan belum dapat lagi vaksinnya. Kenapa vaksin virus COVID ini ya bisa bersamaan gitu? Hebat orang-orang pemikir kesehatan ini katanya kan gitu. Itu gimana jawabannya? Mengantisipasinya ya. Sebenarnya kan begini Pak Tengku. Cerita virus ini sebenarnya kan sudah cerita lama. 100 tahun yang lalu, 1918, 1920 sudah ada namanya flu Spanyol. Ya kan? Tapi ketika itu memang belum ada namanya
mikroskop elektron. Jadi penyebabnya itu masih juga ini cerita bukunya ada. Saya beli beberapa bukunya, saya baca, dan itu juga teman saya yang lakukan di sini sejarahnya. Nah, itu kemudian sampai sekarang itu tidak hilang, pengobatannya nggak ada. Seperti dari Pak Halis tadi mengatakan itu hilang begitu aja, 4 tahun kemudian hilang. Nah, pengalaman itu kemudian dipelajari orang sesudah mikroskop elektron dipelajari, ketemulah kemudian turunan virusnya itu, sehingga kan sebenarnya sudah berkembang, muncul lagi mutasi virus onta, virus flu babi, flu burung. Nah, kemudian muncullah yang terakhir yang seperti, jadi orang sudah mendalami itu semua. Nah, kalau muncul kemudian, walaupun ada kecurigaan kok menyebarnya di Wuhan dan kemudian Sinovac vaksinnya pertama mereka yang mengembangkan, ya itu make sense karena memang di sana pertama kalau diambil dari virus. Nah, Indonesia ini sebenarnya juga ketika ketemu di sini ambil dari virus yang beredar di sini, itulah dengan vaksin merah putih tadi yang sebenarnya dalam setahun sebenarnya sudah diperkirakan sudah selesai, tapi ternyata kan tidak konsisten. Ini yang kita sesalkan. Jadi gini, Bang Baharudin, saya lihat sebetulnya ini terlalu banyak visit of interest. Jadi ini yang membuat persoalan ini berlarut dan akhirnya kita menjadi boros. Misalnya contoh gini lah. Tadi dibilang Bang Halis itu angka-angka itu sendiri juga kita bisa terus terang aja. Misalnya ya, karena apa? Ada stimulus, ada rangsangan juga diberikan tuh tim kesehatan. Kalau yang mati itu karena COVID, begini. Sehingga orang yang nggak mati COVID juga dibilang COVID sehingga dikemumikan di kuburan khusus COVID. Jadi angka ini kan sekarang gimana mengukurnya? Dan saya ngalamin itu. Itu akhirnya orangnya begitu dites, tidak. Tapi pada saat belum selesai hasil, dia terpaksa dulu dikebumikan di kuburan yang COVID, itu satu. Kemudian yang tadi, ya orang hari ini kan banyak pedagang-pedagang kan harus bisa merespons secara cepat. Kalau ada sesuatu ini kan pasar. Nah sekarang misalnya kalau ada yang bilang ini nggak tahu lah ya, begitu ada COVID tidak semua orang jadi susah, banyak juga orang malah bertambah kaya. Setelah ada COVID-nya hartanya tambah gitu ya. Segelintir. Ya adalah artinya kan tidak semua membuat orang, jadi ada hikmah juga bagi segelintir orang. Nah ini kan persoalan, ada konflik of interest ini persoalan kayak tadi. Mungkin merah putih itu seperti disinyalir yang nggak ada apa-apa aja, ya udahlah ini kali BNA import. Yang penting ada komisi pula dikit kalau import, kira-kira kayak gitulah. Kalau Sinovac yang import itu udah kelebihan nggak dipakai-pakai. Tapi kan kita kan sebenarnya aliran saya itu Pak Ishari, makanya dia senang berkawan sama saya. Aliran Sirotol Mustaqim, yang jalan yang lurus dan lempang, yang baik-baik aja lah. Kalau sampingan-sampingan itu ya terlalu segala itu susah kita untuk mendalaminya, sama berita-berita hoax yang mempengaruhi ini semua. Makanya tadi saya katakan seperti sama juga seperti kecurigaan tentang kenapa itu diapakan. Ada orang berdagang, ada untuk kepentingan, ada interest, dan seperti itu tadi Pak Idrus bilang. Sebenarnya sama saja dengan saya berbicara dengan profesor kemarin di lapangan tenis, dia cerita juga tentang genose misalnya, alat tes pernapasan yang dikembangkan oleh Profesor Kuat dari UGM. Dia katakan ya itulah bukti mafia di bidang peralatan kesehatan itu. Tidak ada yang mau jadi investor katanya. Padahal itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Orang lebih enak VCR, lebih enak ini yang bisnisnya memang raksasa. Kaya raya dari situ, Pak. Jadi memang nasionalisme atau idealisme orang mengurus negeri seringkali memang interest ini mengganggu. Itu yang saya sesalkan Pak Idrus sebenarnya. Dan dia betul. Kalau ada interest itu kan hati nurani itu kan sudah terkesampingkan. Misalnya contoh begini. Saya ambil satu analogi yang sederhana aja. Ya bagi pengusaha peti mati, dia itu kalau seandainya orang sehat semua agak susah itu pemasukannya. Yang kalau bisa dia berdoa tiap hari banyak yang mati. Kira-kira gitu loh. Analogi seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini saya nggak usah sebut lah, banyak teman-teman saya juga buka usaha untuk seperti masker dan sebagainya. Coba tanya ke mereka. Mereka mengharapkan ini lebih panjang atau besok selesai. Kalau besok selesai investasi mereka dia nggak return tuh semua. Mereka sudah invest sedemikian besar, gimana kembalinya modal mereka? Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tapi itu pikiran jahat itu.
Makanya aku bilang hati nurani terkesampingkan karena punya kepentingan. Nah, Enggak, ya. kalau aku lihat di Medan, Hmm. itu mereka itu sudah mulai putus asa kalau masalah masker. Dulu masker ini kan mahal kali. Turun 25.000, 27.000, 15.000. Sekarang 10.000 masker satu kotak, isi 50. Dulu mahal. Jadi mereka udah putus asa. Ini nggak akan mungkin panjang lagi nih. Kalau tahan lagi masker nih, ini harganya merosot nih. Ya mau orang di Medan tahu lah. Nggak mau. Jadi yang penjual masker udah putus asa. Yang takut aku sekarang, untung vaksin ini sudah berubah kepentingan. Sekarang vaksin itu bukan untuk mencegah atau meningkatkan atau menghindarkan dari COVID, tapi vaksin itu berguna untuk ke mall. Kalau kita mau jadi ojek online, itu harus divaksin. Naik kereta api harus divaksin. Jadi guru, itu wajib vaksin. Jadi nanti semua wajib vaksin. Nah, itu yang jadi masalahnya itu. Akhirnya orang bilang, udahlah, yang penting suratnya aja lah. Medan kan udah tahu itu. Jual beli pula surat. Ya tadi yang jelaskan Pak Baharudin tadi itu. Jadi artinya kadang-kadang Jadi, Pak, perlu keras juga gitu. Ya Pak Tengku kan tadi juga sudah menyinggung itu persoalan syarat administrasi dan semacamnya. Dan memang untuk sebuah konsepsi, saya sepanjang konsep itu bisa secara ilmiah diterima, bahkan itu barangkali fine-fine aja, oke-oke aja kan. Nah, sama juga seperti misalnya cara pandang orang memandang untuk pedagang sampingan nih, untuk pedagang masker, barangkali memang dia akan, walau dulu 30.000, sekarang 10.000 seperti yang dibilang Pak Jaya. Kalau orang rumah saya malah sederhana, begitu dulu kami butuh masker, dia dijahitnya sendiri aja, dia kita pakai. Karena kepentingannya adalah untuk memang menjaga apa, bukan. Jadi kita tidak membicarakan bisnisnya. Nah, mestinya nurani pengambil kebijakan yang begitu yang harus dilakukan. Sama juga soal vaksin ini, bukan administrasinya. Memang barangkali bisa dia paksakan dengan administrasi, tapi memang juga harus dikasih reasoning kepada masyarakat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, lebih nurani, lebih diterima ketika dia juga memandang sebenarnya harus buat sendiri supaya terpenuhi yang herd immunity, imun yang 70%. Ini kita beli, kita diterima hadiah-hadiah, tetap aja baru 30-40%. Kapan jadi 70%? Itu loh Pak, yang secara ilmiah bisa diterima. Yang paling jelas yang nampak, vaksin ini sama sudah, corona ini sama sudah dengan HP. Itu merubah hukum dalam sholat. Dalam sholat, kalau dulu kan rapatkan saf, luruskan saf. Habis itu rapatkan saf, luruskan saf, matikan HP. Nah, sekarang luruskan saf. Hanya itu aja. Jadi imam nggak berani lagi bilang rapatkan karena takut dia ditangkap. Tapi kalau di Kota Masum tempat aku, itu sama aja. Jadi dari PPKM aku keliling. Waktu masih sebelum PPKM 4 ini aku keliling. Masuk aku di Batang Toru, sholat maghrib. Waktu aku pakai masker, Pak, buka Pak, di sini nggak ada COVID-nya. Apa yang mesti aku bilang? Di sini nggak ada COVID. Aku pergi terus ke Sedempuan, pergi keliling, nggak mereka nggak pakai sama sekali kok. Ya, di kampung saya ya orang nggak percaya aja. Jadi gini, ini kan menarik nih ya. Aku bicara tentang apa yang kata Bahar tadi tentang konsep ya. Apa memang vaksinkah yang menjadi konsep sebagai ikhtiar? Karena ada sebagian besar begini, ya, ada yang mengatakan nikotin juga itu adalah salah satu upaya untuk mengapakan macam hari itu. Maka dia perokok itu agak sedikit dia terhindar daripada masalah ini. Kemarin Bung Bahar, 31 mahasiswa plus ya tertangkap di Fakultas Ilmu Budaya di USU karena menggunakan narkotik. Waktu kita tanya, ya, salah satu itu adalah upaya untuk menjaga tidak kena COVID katanya. Ini konsep bisa diterima nggak nih, Bung? Nggak. Ini berarti Pak Ishari kita beralih ke topik kedua.
Tanpa terasa kan? Oh iya, iya. Tapi tunggu dulu. Ya, memang dalam komunikasi, Bang, dalam komunikasi itu ada namanya pengalihan pembicaraan secara transisional. Nah, itu dia. Sebelum kita bergeser, ada sedikit catatanku tentang COVID ini. Karena aku melihat tadi Bahar bilang tentang konsep, jadi aku coba menyambungkannya dengan konsep nikotin yang ada di tubuh hari kan begitu. Sama Bang itu dengan golongannya Pak Ishari ini dengan yang lain yang lebih besar, banyak saya kenal itu. Supaya pemerintah ini dapat pajak, ya kita merokok lah katanya. Siapa yang ada kalimat yang aku bilang, merokok itu aku tahu bahwa tidak bagus bagi kesehatan. Tapi merokok itu bagus bagi pikiran. Iya. Sekali kita lihat asap terbang ya. Jadi nanti bisa beralih ke rokok ini. Tapi kalau bicara ke rokok nanti panjang aku, soalnya aku jualan rokok, walaupun tidak merokok. Tapi intinya gini, tadi kan dibilang bahwa kalau sudah bicara conflict of interest, conflict of interest itu hati nurani terkesampingkan. Nah persoalannya hari ini apa ya masalahnya? Persoalan kan harusnya ada edukasi, educate untuk masyarakat dan itu ada hari edukasi. Nah edukasi yang diberikan bertentangan juga yang membangun kecurigaan. Jadi skeptismenya juga berkembang. Kenapa? Memang fakta gitu loh. Jadi misalnya contoh, ini kan karena begini. Jadi akhirnya apa? Aku mau nanya, di Aceh bagaimana COVID? Oh, tempat parah. Tempat parah. Berapa Tapi nggak terekspos. Tapi jumlahnya karena aku sempat sibuk ngurus ada saudaraku meninggal karena dia suami istri nih. Anaknya di sini. Istrinya patuh sama anaknya. Apa yang disuruh makan mananya? Kalau bapaknya enggak. Gampang itu. Lewat bapaknya. Enggak, aku nyambung Bang Halis ini. Bang Halis bilang orang tuh berganja karena untuk menghindari COVID. Makanya ganja itu bukan untuk apa. Ganja itu adalah untuk jadi bumbu masak. Kalau semua bumbu masak pakai ganja, berarti COVID nggak banyak di situ. Itunya. Mungkin kalau ganja itu mungkin supaya matinya enak. Mungkin ingat ada seorang penyanyi terkenal dari The Doors ya meninggal di Paris. Maka komentar orang apa? Sungguh mati yang menyenangkan. Mati di bathtub ya di air dengan wine dan ngisap ganja. Mati enak. Jadi waktu ngisap ganja supaya matinya enak nanti kena COVID. Tapi ada loh dulu ya ini agak ada film itu aku pernah nonton itu dia menjual jasa untuk orang mau mati. Jadi dia kalau mau mati di tempat dia mati enak tinggal pilih yang kayak mana matinya. Nah jadi itu bahwa tadi yang kita bicara mengenai bagaimana mengatasi COVID karena aku dengar kemarin pun Yusuf Kala mengatakan hati-hati dengan yang akan datang. Oke. Maksudnya tidak menakut-nakuti, tetapi ada orang merasa ditakut-takuti. Nah, aku melihat bahwa bisa saja ada mutasi dari virus ini kan ada. Nah, kita harus siap. Jadi aku nggak boleh lagi petentengan karena sudah Pfizer 2 kali. Ada petentengan apa? Asal jago. Harus disadarkan kepada masyarakat bahwa dibukanya mall, dibukanya segala macam itu bukan karena COVID-nya tidak ada, tetapi untuk alasan ekonomi. Iya betul.